channel Sobat Edu. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Materi ini dipelajari di SMP kelas 7 bab 1 Kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran pada materi bilangan bulat itu ada 4 bagian. Pertama, kita akan belajar menulis dan membaca bilangan bulat. Kemudian kita juga akan membandingkan bilangan bulat. Setelah itu kita akan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Dan yang terakhir, kita akan belajar menentukan faktorisasi prima serta menentukan FEB dan KPK. Pada pertemuan pertama ini, kita akan belajar terlebih dahulu menulis dan membaca bilangan bulat. Untuk poin pertama, kita akan memahami bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan kumpulan bilangan yang terdiri atas bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan negatif. Agar Sobat Edu lebih paham, coba perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada bilangan negatif. Bilangan negatif itu dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, hingga negatif tak hingga. Kemudian ada bilangan positif. Positif dimulai dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, hingga tak hingga. Kemudian yang ketiga ada bilangan asli. Jika digabungkan dengan bilangan 0, maka akan membentuk bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0. Nah, ini ada contohnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Untuk memahami konsep bilangan bulat, kita dapat gambarkan sebagai berikut. Nah, ini ada gambar diagram kartesius, di mana gambar ini terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan bilangan 0. Nah, untuk bilangan bulat negatif itu arahnya ke kiri, dimulai dari negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Dan di sini ada bilangan 0. Nah, bilangan 0 ini berfungsi juga sebagai pembatas antara bilangan negatif dan bilangan positif. Atau juga bilangan 0 ini berfungsi sebagai titik pusat antara bilangan negatif dan bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan bulat positif itu arahnya ke kanan. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara membaca dan menulis lambang bilangan bulat positif. Untuk membaca dan menulis lambang bilangan bulat positif, tentunya ada ketentuan yang harus kita lakukan. Pertama, ada tanda positif. Dalam matematika, tanda positif adalah plus. Dalam membaca bilangan positif, maka tanda positif tidak harus dibaca. Kemudian yang kedua, tanda positif pada penulisan bilangan positif tidak harus ditulis di depan bilangan. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh yang pertama itu bagaimana sih kita cara membaca bilangan bulat positif. Nah, di sini ada plus 2. Plus 2 itu dibaca 2, jangan dibaca plus 2. Meskipun tandanya itu tanda positif, gak ada negatif, tapi dibacanya 2. Kemudian untuk menulis bilangan bulat positif, itu tidak harus ditulis di depan bilangan. Kalau misalkan ada contoh di sini positif 2, ditulis 2 aja. Tidak harus menambahkan lambang plus atau lambang positif di depan bilangan tersebut. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar membaca dan menulis lambang bilangan bulat negatif. Tentunya pasti mempunyai ketentuan. Adapun ketentuannya yang pertama, bilangan negatif diikuti dengan tanda negatif atau minus di depan bilangan. Dalam membaca bilangan negatif, tanda negatif dibaca negatif atau minus. Kemudian yang kedua, bilangan negatif harus ditulis dengan menggunakan tanda min yang diletakkan di depan bilangan tersebut. Contohnya di sini negatif 2 atau min 2 itu dibacanya negatif 2 atau minus 2. Ketika Sobat Edu menemukan soal ada tanda min 2-nya, itu dibacanya negatif 2 atau minus 2. Kemudian untuk menulisnya bagaimana? Nah, di sini ada sebuah contoh lagi, negatif 2. Nah, negatif 2 itu ditulis min 2. Jadi kita harus menyertakan tanda min. Sehingga dapat dikatakan bilangan tersebut adalah bilangan bulat negatif. Contoh yang kedua ada min 11 dibaca negatif 11. Kemudian negatif 11 ditulis min 11. Pada poin ketiga, kita akan belajar memakai bilangan bulat dalam kalimat. Untuk memakai bilangan bulat dalam kalimat, maka kita harus mengetahui dulu kata-kata yang menunjukkan bilangan bulat positif,
bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Untuk bilangan bulat positif biasanya menunjukkan penambahan, keuntungan, atau nilai di atas titik acuan. Sedangkan bilangan bulat negatif menunjukkan pengurangan, kerugian, atau nilai di bawah titik acuan. Dan bilangan nol menunjukkan titik awal atau titik acuan. Nah, di sini ada contoh. Contoh yang pertama, suhu di Jakarta hari ini adalah 32 derajat Celcius, sedangkan suhu di puncak gunung adalah minus 2 derajat Celcius. Nah, 32 derajat Celcius ini adalah bilangan bulat positif. Kenapa bilangan bulat positif? Karena ini di atas titik acuan. Titik acuannya itu adalah 0. Nah, sedangkan minus 2 derajat ini adalah bilangan negatif karena di bawah titik acuan. Kemudian contoh soal kedua, Andi memiliki uang Rp50.000. Kemudian ia membeli buku seharga Rp25.000. Sisa uang Andi adalah Rp25.000. Nah, mula-mula Andi ini memiliki uang Rp50.000. Kemudian ia membeli buku seharga Rp25.000. Nah, ini Rp25.000 merupakan nilai bilangan bulat negatif. Karena apa? Karena menunjukkan pengurangan. Karena Andi membeli buku seharga Rp25.000. Kemudian untuk Rp50.000 ini menunjukkan bilangan bulat positif. Karena apa? Karena ini uang yang dimiliki Andi. Yang dikurangi atau diminus atau dinegatif Rp25.000 sehingga sisa uang Andi adalah Rp25.000. Kemudian untuk soal di sini ada beberapa soal yang akan kita bahas. Pertama, bagaimana cara menyatakan kondisi tersebut? Suhu di daerah kutub dapat mencapai 5 derajat di bawah 0. Nah, mari kita jawab. Di sini ada sebuah pernyataan bahwasanya suhu di daerah kutub dapat mencapai 5 derajat di bawah 0. Artinya apa? Artinya 5 derajat ini bernilai negatif atau minus atau bilangan bulat negatif. Karena apa? Karena angka negatif 5 menunjukkan suhu di bawah titik beku. Jadi titik acuannya adalah 0. Nah, di sini 5 derajat ini merupakan nilai yang mana nilainya itu di bawah titik acuan, sehingga nilainya itu minus derajat atau negatif derajat Celcius. Artinya 5 derajat di bawah 0. Nah, untuk derajat Celcius ini adalah satuan untuk mengukur suhu. Kemudian soal nomor 2, bagaimana cara menyatakan kondisi tersebut? Daerah itu rawan banjir karena ketinggian 10 cm di bawah permukaan air laut. Sama halnya dengan soal yang pertama, pada soal ini nilai 10 cm itu adalah negatif. Kenapa negatif? Karena angka negatif min 10 menunjukkan bahwa ketinggian daerah tersebut berada 10 cm di bawah titik acuan, yaitu permukaan air laut. Tanda negatif selalu digunakan untuk menyatakan nilai yang lebih rendah dari titik acuan. Jadi titik acuan di sini atau yang sering kita sebut bilangan 0 adalah permukaan air laut. Nah, di soal ini, di pernyataan ini, bahwasanya daerah itu rawan banjir karena ketinggiannya 10 cm di bawah permukaan air laut. Jadi kesimpulannya 10 cm ini nilainya adalah negatif 10. Mungkin itu pertemuan yang dapat Sobat Edu bahas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya.